Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi lewat tapping untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukurlah saudara karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berkata-kata kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, di dalam kehidupan kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau anugerahkan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih diperkenankan untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus kami haturkan. Roh Kudus yang manis, Engkau bertata di atas firman-Mu yang akan mengerjakan sesuatu yang manis bagi kami. Dan kami mau mengucapnya Tuhan, maka kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih segar diingatan kita akan firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita tentang bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tertulis di Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan, firman ini mengingatkan kita kembali untuk kita tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah kita. Hari-hari ini kita melakukan ibadah di rumah bersama keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, bahkan orang tua. Ibadah di rumah dilakukan dengan duduk bersama berhadapan, memuji Tuhan bersama dan berdoa bersama. Kalau saudara melakukannya dengan leluasa, puji Tuhan. Itu karena saudara penuh syukur dan tanpa beban. Dan bagaimana pula kalau kita ditunggangi beban persoalan dalam keluarga atau rumah tangga? Saya yakin kita tidak bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan, karena di sana ada rasa tawar hati, rasa kecewa. Kita tidak cukup kuat berdiri teguh mengangkat puji-pujian kepada Tuhan karena beban persoalan tersebut, hingga kita malas-malasan melakukan ibadah itu, bahkan tidak beribadah sama sekali. Mari kita belajar dari firman Tuhan, Kejadian 19 tentang Lot meninggalkan Sodom. Sodom berbicara tentang tempat yang banyak dosa, banyak persoalan. Di sana ada banyak keserakahan, ada iri hati, ada kekecewaan, ada sakit hati, ada perzinahan, ada percabulan, ada perselingkuhan, bahkan kecemaran, bahkan kejahatan-kejahatan lainnya. Tuhan mau keluarga Lot meninggalkan tempat itu, supaya keluarga Lot mempersembahkan yang terbaik lewat ibadah mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk naik ke gunung agar mereka bisa leluasa memuliakan nama Tuhan di sana. Tetapi Lot tahu keterbatasannya, Lot tahu kekurangannya, sehingga ia meminta untuk pergi ke daerah Zoar, ke kota kecil yang semestinya ke gunung, di mana tempat yang paling tinggi untuk bawa pujian kepada Tuhan. Tetapi walaupun begitu, Lot meminta untuk ke kota kecil yang bernama Zoar. Lot pun pergi ke sana bersama anak dan istrinya. Dalam perjalanan ke kota Zoar, kota kecil itu, istri Lot menoleh. Istri Lot bimbang, ragu, bahkan tawar hati, mengingat persoalan-persoalan kehidupannya di masa lalunya. Dia menoleh ke belakang
sehingga ia menjadi tiang garam, yang mana sebelumnya Tuhan sudah ingatkan untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi jalan terus menuju kota kecil itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita tahu itu ceritanya, bahwa istri Lot menoleh ke belakang sehingga ia menjadi tiang garam, karena ia banyak rasa tawar hati, banyak rasa kecewa, banyak kebimbangan dan keraguan untuk mengikut suaminya Lot ke kota kecil yang bernama Zoar. Sangat konyol sekali kalau istri Lot menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri kalau hari-hari ini sangat banyak persoalan hidup yang terjadi di kehidupan keluarga Kristen. Apalagi sekarang ini semua di rumah, kerja di rumah, sekolah belajar di rumah, ibadah di rumah. Dari kesemuanya aktivitas itu ada banyak persoalan-persoalan yang kita temui, yang menimbulkan kekecewaan. Bahkan persoalan kecil akan menjadi besar karena tidak ada penyelesaian, tidak ada pemulihan, tidak ada pemaafan atau termaafkan. Sementara keluarga yang Tuhan inginkan adalah keluarga yang saling memaafkan, sehingga bisa mengangkat ibadah pujian syukur kepada Tuhan. Anak orang tua cekcok, pasangan suami istri cekcok, mantu orang tua salah paham, bahkan banyak hal yang menjadi persoalan hidup yang membuat kita tidak bisa duduk bersama mengangkat puji-pujian itu kepada Tuhan. Dengan keadaan ini seperti ini, apakah kita bisa melakukan ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan? Saya yakin tidak. Kalaupun melakukan ibadah, bisa saja hanya kamuflase hingga tidak membawa faedah. Padahal janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa ibadah itu membawa berkat, berkat di ladang atau berkat di kota, berkat di mana saja. Yang pasti lewat ibadah yang kita angkat kepada Tuhan ada pemulihan, pemulihan hati, pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan dan lain sebagainya. Maka agar ibadah kita berfaedah untuk kita naikkan kepada Tuhan, marilah kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling memperhatikan sesama anggota keluarga. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal dunia ini yang penuh dengan persoalan, bahkan membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi berilah dirimu untuk melihat kebaikan Tuhan, bahwa dalam keberadaan kita hanya karena kasih kemurahan Tuhan saja. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, Ia selalu ingatkan agar kita berhati-hati dengan ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi menarik pikiran kita, menarik hati kita dan perbuatan kita kepada hal-hal duniawi, menonjolkan kemampuan kita, keinginan-keinginan daging kita, kesombongan kita dan keegoisan. Tapi ingatlah dirimu bahwa kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini adalah singkat, hidup seperti rumput. Hari ini ada, besok sudah tiada. Begitu juga dengan hidup kita. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bahkan bisa karena COVID. Maka sebelum hari nas itu datang, usahakanlah dirimu dalam perkenanan Tuhan. Yang salah termaafkan, yang memaafkan terterima maafnya, yang kecewa terobati, yang sakit terampun, yang sakit sembuh, yang sakit hati Tuhan pulihkan. Bahkan yang tawar hati Tuhan berikan rasa damai dan sukacita. Karena hal-hal itu yang kita bawa kepada Tuhan. Maka ada perkataan firman Tuhan, Matius 16 ayat 19 berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Yohanes 20 ayat 23 berkata, kalau saudara mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau saudara tidak mengampuni dosa seseorang, Allah
juga tidak mengampuninya. Itu firman Tuhan untuk kita ingat bahwa maaf yang kita berikan kepada saudara kita adalah maaf yang kita bawa kepada Tuhan saat kita diperhadapkan. Sehingga dengan apa yang kita lakukan, saling memaafkan, kita tidak mati konyol, mati begitu saja, tapi menghadap Tuhan dengan segala maaf dan dimaafkan. Sehingga dengan maaf dan memaafkan, ibadah kita boleh angkat kepada Tuhan dan ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera dan sukacita. Karena disitulah kita bisa melihat kuasanya yang ajaib. Ingatlah orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sisi kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mantu kita. Kalau mereka masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri itu. Yang paling utama kita syukuri itu. Seperti tema pujian bulan Agustus ini, pengharapan hanya pada Tuhan. Penyertaannya tiada berhenti, bahkan masa depan kita ada di dalamnya. Begitu sempurna kuasa kasih-Nya yang menghidupi kita. Maka tetaplah dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sehingga kami boleh ada untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau ingat firman-Mu bahwa kami ada semua karena kebaikan-Mu, sehingga di dalam keberadaan kami yang terbatas ini, kami mampu mengangkat pujian penyembahan sebagai ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.